Oke, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini kenapa saya nggak tahu ya. Jaringannya tidak cukup kencang sepertinya untuk membuka video. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sudah bergabung bersama saya. Ini ada 60 orang yang hadir di sini untuk kita belajar bersama mengenalkan Kanva lebih jauh. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah ada yang mengikuti level 1, guru milenial. Nah, ini adalah guru cetar ya. Jadi cerdas, pintar, berkarakter Bapak Ibu. Kita akan belajar lebih jauh tentang Kanva dengan materi-materi yang tentu saja lebih cetar nih bersama dengan saya dan Kang Vero. Sepertinya memang nggak bisa. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, sepertinya kamera saya ini sangat lama sekali. Kalau misalnya ini laptop dari jam 7 pagi tadi belum mati Bapak Ibu. Jadi mungkin dia sedikit berteriak kalau bisa ngomong mungkin minta istirahat gitu ya. Karena sudah beberapa minggu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam seperti ini. Bapak Ibu kita mulai aja langsung biar Bapak Ibu nanti kita bisa cepat selesai, kemudian bisa langsung istirahat. Kalau malam sepertinya, mudah-mudahan nih Bapak Ibu sudah menyiapkan kopi. Wah, Tondano luar biasa, jauh sekali. Bapak Ibu yang hadir di sini, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini itu dari, nah benar kan, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua ini ada nih ya. Paling timur, nah tuh Bontang, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang mau hadir bersama kita untuk berbagi mengenai Kanva. Bapak Ibu jangan lupa ada juga tuh barusan kalau mau ikut itu TOT Kanva Sagu Sapa namanya, satu guru satu Kanva yang diselenggarakan langsung oleh Kanva Indonesia, Kanva untuk Guru Indonesia bersama dengan IGI Pusat ya. Nanti Bapak Ibu siapa tahu nih dapat informasinya. Saya barusan dapat flyernya dari Mbak Pipit, soalnya dari Mbak Pipit. Kanva. Ada yang tahu lah semuanya ya, Mbak Pipit itu Pipit Indrawati, Manager Education Kanva di Indonesia. Itu ada TOT, kalau kemarin JSDI yang ngadain, sekarang ini IGI Pusat ya. Kalau mau informasinya, Bapak Ibu nanti lihat aja, pasti banyak di media sosial. Oke, itu kalau ada yang mau jadi ini nih, semoga bisa ikut, amin, amin, silakan. Ya, itu tapi di luar kegiatan kita ya Bapak Ibu ya. Kalau kegiatan itu nanti wajib pengimbasan. Kalau di sini nggak wajib pengimbasan, kita bisa Bapak Ibu bisa ikut kegiatan kita, menyelesaikan tugas, mendapatkan sertifikat, bisa pengimbasan, bisa melakukan diseminasi kepada teman-teman satu ini ya, satu sekolah ataupun yang lain, tapi tidak wajib Bapak Ibu. Tapi banyak juga, kalau saya yakin itu banyak juga yang akhirnya menjadi rekan-rekan yang mengimbaskan kepada rekan-rekan lainnya di sekolahnya ya. Misalnya juga di gugus MGMP atau KKG itu banyak juga. Ya, coba saya perbaiki dulu. Izin sebentar Bapak Ibu, saya akan perbaiki video saya. Nggak sopan banget rasanya ya kalau misalnya saya nggak pakai ini, nggak pakai video. Tapi sepertinya nggak cukup kuat memang. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti pokoknya pas jatahnya foto saya buka kamera. Kita mulai saja, saya akan share malam ini kita belajar tentang apa. Bapak Ibu sudah saya berikan di classroom Bapak Ibu masing-masing ya. Di classroom itu sudah ada untuk hari kedua, yaitu 3 Maret 2022, Bapak Ibu peserta pelatihan, Bapak Ibu sudah belajar mengenai pembuatan Canva. Nah, dan mengaplikasikannya dalam karusel Instagram. Level 2 ini paling saya suka karena hari ini karena ada materi Canvatar Bapak Ibu. Ya, apa itu Canvatar? Kemudian apa itu karusel? Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tahu, sudah banyak sering melihat di media sosial ya. Kalau Bapak Ibu biasanya bikin avatarnya itu adalah avatarnya ini, avatarnya dari Facebook. Nah, ini kita bikin sendiri malam ini. Kemudian nggak cuma sekedar bikin, tapi kita juga mengaplikasikannya dalam karusel Instagram. Kalau Bapak Ibu pernah melihat
ada beberapa slide di Instagram. Kalau Instagram itu kan kita postingnya biasanya cuma satu foto ya. Nah, kalau karusel itu tuh beberapa foto di-slide-kan di Instagram. Itu bisa menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik, yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak didik kita, terutama kala pandemi menyapa kembali seperti saat ini ya. Sekarang kan sudah naik-naiknya, orang-orang sudah banyak yang diisolasi mandiri kembali, kemudian diadakan PPJ lagi ya, pembelajaran jarak jauh, PJJ, kemudian ada juga yang akhirnya masih tatap muka. Kalau di sekolah kami masih tatap muka, Bapak Ibu, karena saya mengajarnya di dinas yang jauh sekali dari ibu kota provinsi, jadi kita masih tatap muka, walaupun nantinya nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi ini adalah salah satu media yang menarik, Bapak Ibu ya. Seperti apa itu Kanvatar? Seperti apa itu karusel? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihatnya terlebih dahulu, melihat contohnya terlebih dahulu. Izin saya akan tampilkan layar handphone saya. Sebentar. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, ini layar handphone saya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka IG saya, Instagram. Ini dia Instagram kita. Jadi di level 2 ini Bapak Ibu akan bermain dengan media sosial ya, mulai dari Instagram dan lain-lain. Nah, ini adalah macam-macam Twibbon yang Bapak Ibu kirimkan. Kita akan mundur kepada apa itu Kanvatar. Ya, ini level 3, seru banget level 3. Nah, ini dia Kanvatar. Jadi Bapak Ibu, Kanvatar itu apa? Ini dia, sudah dituliskan. Tugas Kanvatar level 2. Nanti seperti ini yang akan Bapak Ibu kirimkan. Ini tips ceria belanja ke pasar. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini yang namanya Kanvatar. Jadi yang ini Kanvatar nih ya. Jadi avatar yang kita bikin di Canva itu namanya Kanvatar. Ini kita bikin sendiri nanti Bapak Ibu ya. Nanti kita bikin sendiri. Kemudian karuselnya yang mana, Mbak Dona? Karuselnya ini nih, yang postingan ini ya. Ini kalau saya geser tuh ya. Jadi ada beberapa slide yang dijadikan menjadi sebuah postingan. Ini tips ceria belanja ke pasar katanya. Yang pertama, ini apa ini? Nggak ada tulisannya. Tips belanja ke pasar, siapkan daftar belanja, membawa keranjang belanjaan, beli sesuai dengan daftar belanjaan. Ya, seperti ini. Kemudian kalau mana lagi ya? Saya akan, ini dia, tips agar tetap sehat di masa pandemi. Oke, ini adalah Kanvatarnya nih, Bapak Ibu ya. Tuh, Kanvatarnya cantik, tapi antara warna muka sama warna kaki, putihan kaki. Oh, mungkin dia pakai kaos kaki ya. Nanti Bapak Ibu perlu diperhatikan yang seperti itu. Ini tips agar tetap sehat di masa pandemi. Yang pertama, di rumah saja. Jika bekerja di rumah, setiap 30 menit istirahatlah. Mengkonsumsi makanan sehat ya. Kurangi konsumsi alkohol dan minuman bergula. Aktivitas fisik 30 menit per hari, stop merokok. Salam sehat selalu. Ini keren banget ya. Ini keren. Ini juga nih tadi sudah. Mana lagi? Ini banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berteman dengan saya atau Bapak Ibu bisa melihat di Instagram saya, tidak perlu harus berteman dengan saya karena Instagram saya itu tidak dikunci ya. Nah, ini 5 tips menjadi siswa kreatif. Ini Kanvatarnya. Kemudian ini kalau kita geser, rajin membaca buku, lakukan sesuatu yang baru setiap hari, keluar dari zona nyaman. Sebenarnya Bapak Ibu, ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Manis banget ya Kanvatarnya. Sebenarnya Bapak Ibu, saya tidak meminta Bapak Ibu untuk membuat tips-tips apapun yang lain. Malah di awal itu Kanvatar dan karusel Instagram ini, saya minta Bapak Ibu itu membuatkan materi pembelajaran. Ya, kayak gini nih 8 cara menghafal Al-Quran dengan cepat.
Coba saya lihat ya, ini tapi rata-rata semakin ke sini bapak ibunya itu malah bikin tips-tips. Nah tuh, ya, tips semuanya. Karena saya mencontohkan kemarin tips juga sih, kiat sukses dalam hadapi ujian US, UN. Ini kan patarnya. Kalau misalnya ini tips jerawat tidak datang menyerang, hindari hal berikut. Lucu-lucu ya. Ini coba ya, kalau saya lihat dari di awal-awal, nah kayak gini nih Bapak Ibu, 4 teori kedatangan Hindu ke Nusantara. Ini pelajaran sejarah Ibu ini ya, sejarah Indonesia kelas 10. Tuh yang seperti ini awalnya kita minta untuk membuat ya Kanvatar. Cakep banget nih. Dan kalau materi seperti ini anak-anak lihatnya di IG, ih lagi ngapain? Lagi belajar mah gitu ya. Belajarnya di IG zaman sekarang itu sangat milenial sekali. Ya, benar-benar sesuai dengan anak-anak zaman sekarang. Ini storytelling with Sister Lala. Cakep banget. Have fun. Nah, yang seperti ini. Kemudian banyak sekali ya Bapak Ibu bisa melihat contoh-contohnya. Tapi rata-rata memang membuat tips. Tapi kalau Bapak Ibu ingin, Bapak Ibu bisa gunakan sekalian untuk materi pembelajaran. Tidak harus membuat tips. Kalau ini tips semuanya, Bapak Ibu bisa untuk membuat materi pembelajaran di sini. Sebentar ya, saya akan lihat ada materi pembelajaran. Banyak banget kayak gini ya, tata cara berwudu. Kemudian kalau di awal-awal itu ada di awal-awal level 2 itu mereka benar-benar memang, membuatnya itu adalah membuat materi pembelajaran. Tapi semakin ke sini rata-rata itu semakin rajin membikin tips ya. Memang bagus juga sih, jadi bisa dimanfaatkan juga bukan cuma untuk anak-anak kita. Tapi kalau konteksnya adalah ingin kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk anak-anak, ya bagusnya memang ini ya, bagusnya memang, materi pembelajaran. Mana ya? Saya pernah juga membuat karuselnya untuk materi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini kan kalau ini yang di-tag saya. Nah, kalau ini, adalah apa yang saya buat. Nah, ini kayak gini ya, hukum 1 termodinamika. Saya mengajar fisika, ini kalau saya geser-geserin bunyi hukum pertama, tuh energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk secara matematis, kemudian contoh soal. Untuk lebih jelas silakan menuju ke sini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu, media pembelajaran yang bisa disampaikan kepada anak-anak didik kita, ya itu yang saya buat. Ini juga 4 tips, ini 4 tips, makanya banyak yang ngikutin 4 tips. Kalau ini 5 hal yang bisa dilakukan. Apalagi? Ada lagi nggak ya? Silakan Bapak Ibu dibongkar-bongkar ya Instagram saya, kemudian lihat di tag-tag-nya itu banyak banget inspirasi. Oke Bapak Ibu sudah bisa ya, sudah bisa, membayang-bayang apa sih yang akan saya kerjakan begitu. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu melihat di sini tugasnya adalah membuat kanvatar dan karusel Instagram, berarti ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama kita akan bikin kanvatarnya dulu, yang kedua kita akan bikin karuselnya. Bagaimana cara membuat kanvatar Instagram? Ya, pertama, ini saya sambil baca-baca chat. Innalillah, silakan Bu Faiza, ada saudara yang Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita, silakan nanti boleh simak recording-nya saja. Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan mulai Bapak Ibu untuk membuat sebuah kanvatar. Pertama, silakan klik buat desain. Kemudian kita akan gunakan ukuran ini ya, 1080 kali 1080. Dan biasanya itu adalah ukuran dari ini konten Instagram. Kenapa pilih konten Instagram? Kita nggak pakai template-nya kok. Kita cuma pakai kanvas kosongnya aja. Saya lebih suka bekerja di kanvas konten Instagram seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau suara saya tidak cukup jelas boleh disampaikan ya. Ini saya besarkan terlebih dahulu. Nah, membuat kanvatar itu gampang-gampang sulit. Kalau yang hobinya menggambar ya, ini akan sangat menyenangkan. Hobinya itu menggambar. Kemudian hobinya itu bisa membuat
hal-hal seperti ini itu pasti akan sangat menyenangkan. Dek, diulang lagi ini, Dek. Aduh, tadi jaringan. Gimana, Bu? Kita mulainya dari buat desain, kemudian pilih konten Instagram, tapi kita cuma gunakan elemen kosongnya saja. Ya, kita bekerja di sini, tempat kosong ini. Loh, kok mati, Nak? Oh, enggak ya. Offline. Connect. Semuanya mati kan? Cek. Suara saya aman, Bapak Ibu? Iya, Suaranya nggak kelihatan, tadi kedengaran, hilang. Mbak Oh, Tina. settingannya tidak kelihatan. Tadi saya sudah teriak-teriak panggil. Saya ulang ya. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Suaranya turun naik, Bun. Sudah kelihatan? Saya, oke, kalau gitu saya pakai headset. Sudah. Bisa diulang kan? Oke, Ulang lagi, Dek. saya ulang ya. Buka. Baik. Oke, saya ulang. Pertama, Ya, kita klik diulang. buat desain. Kita klik buat desain, kemudian silakan pilih konten Instagram. Sebentar. Desain. Konten apa? Konten Instagram ya, Bu ya. Izin. Oh, konten Instagram. Oke, siap. Oke, sip. Nah, di sini saya akan ketik konten Instagram. Nanti Bapak Ibu kita akan bekerja di layarnya saja nih. Di bagian putihnya saja, kita tidak mengambil template dari tempat-tempat lain, ya. Izin, kita lanjutkan dulu. Ini nih, kayak gini nih, kita cuma bekerja di tempat kosong. Kalau menurut Bapak Ibu ini terlalu kecil layarnya, bisa digedein ya. Ini di bagian bawah ini kan 35%. Ini artinya ini bisa kita besarin. Nih seperti ini, saya akan besarin. Tuh. Ya, sepasnya mata Bapak Ibu bekerja deh. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Kalau besar banget nggak ini ya, nggak nyaman ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya juga mau saya hilangkan ini, penggaris-penggaris ini. Penggaris-penggaris ini saya hilangkan aja. Nah, Bapak Ibu, di Kanvatar yang kita gunakan itu cuma 2, elemen ya, sama kanvas. Jadi kita memilih elemen, kemudian kita gunakan kanvas. Itu aja cuma. Oke, yang pertama kita akan buat kanvatar wanita berjilbab. Kalau Bapak Ibu tadi melihat kanvatar-kanvatar yang dibuat sama teman-teman yang sudah di level sebelumnya itu rata-rata pakai jilbab. Ya, ibu-ibu boleh bikin kanvatar perempuan, bapak-bapak boleh nggak boleh lah ya. Tapi bapak-bapak bisa juga bikin kanvatar laki-laki ya nanti ya. Yang sekarang kanvatar perempuan dulu. Akan saya ajak Bapak Ibu untuk membuat kanvatar perempuan. Pertama kita mulai dari blob. Elemen yang digunakan itu adalah BLOB. Silakan diketik di elemen, ketik blob. Kemudian kita pilih satu buah bentuk muka. Kita pilih grafis ya. Kalau sudah ketik blob, pilih semua, kita pilih grafis. Satu bentuk muka yang mirip, satu bentuk blob yang mirip dengan bentuk muka. Biasanya saya suka pakai yang ini. Ya, saya suka pakai yang ini karena kalau sudah digeserin aja udah nih jadi. Tuh, udah kelihatan lah ya yang mana dagu, yang mana kepala gitu kan. Nah, tinggal kita kecilin, kemudian kita putar. Nah, terus kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka ini warna, masa warna kulitnya itu coklat banget gitu ya. Silakan diganti di sini. Digantilah sesuai dengan warna kulit yang diinginkan. Ya, misalnya agak-agak putih bang, gini boleh. Ya, tuh. Agak-agak merona-rona gini. Nah, boleh ya, tergantung Bapak Ibu. Maunya seperti apa. Oke, ini sudah jadi mukanya. Kemudian sekarang saya akan membuat jilbabnya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara membuat jilbab? Pertama, ini di blok, kemudian saya Ctrl C, kemudian Ctrl V. Jadi ada 2 nih, duplikat ya, duplikat. Ini kebanyakan saya kliknya. Diduplikatkan, kemudian saya ganti warna. Misalnya saya mau pakai warnanya warna biru toska deh. Biru telur asin di sini nggak ada. Ini aja. Oke, seperti ini.
kemudian saya besarkan sedikit ujungnya, baru saya bawa ke sini. Jadi dia menutupi ya, bagaimana caranya agar si elemen ini berada di bagian belakang. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu bagaimana caranya agar si elemen ini berada di belakang? Dimundurin, Kak. Posisi dimundurin. Dimundurin. Tuh, saya klik kontrol panah siku kiri. Ya, tinggal dimundurin, maka dia akan muncul ke belakang. Jadilah dia sebagai anak jilbab. Oke, sekarang saya mau kasih dia jilbab. Saya pakai jilbab biasanya yang kayak gini nih. Nih, ya. Tinggal kita atur kembali, taruh lagi di sini, kemudian kita kecilin, kembali kita mundurin lagi. Posisinya kita mundurin, tetap jadi, Bapak Ibu. Ya, udah kelihatan ya? Udah kelihatan muka, jilbab, anak jilbab sama jilbabnya. Oke, tinggal Bapak Ibu kasih elemen-elemen muka seperti mata, alis, mulut, dan lain-lain di sini. Kalau jilbabnya merasa kependekan, Bapak Ibu bisa panjangin, bisa tambah nanti ya. Jadi elemen blob ini semuanya bisa Bapak Ibu gunakan. Misalnya saya mau pakai yang ini ya. Ini tinggal saya puter, kemudian saya ginikan. Nah, tapi ini kan jadinya warnanya beda ya. Jadi harus kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Sehingga sepertinya jilbabnya itu panjang. Tuh, ya Bapak Ibu. Udah kelihatan banget. Sepertinya blobnya sekarang banyak tambah nih. Nah, kalau kita kecilin jadinya seperti ini. Oke, sekarang saya akan kasih bagian mukanya ini. Bapak Ibu bisa ketik di elemen itu kacamata atau glasses. Kacamata. Kalau yang pakai bahasa Inggris glasses ya. Karena saya pakai bahasa Indonesia, Canva-nya saya ketik kacamata, kita pilih yang grafis, akan banyak muncul kacamata-kacamata. Silakan dipilih satu. Kalau nggak cocok, diganti ya. Kayak misalnya, ini apa sih gitu ya? Masa sih pakai kacamatanya warnanya ini? Mungkin kita bisa ganti dengan warna yang lain. Ya, tapi jangan juga kacamatanya yang pakai yang kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini nih masakan itu anak-anak banget, nggak cocok. Kita pilih benar-benar kacamata yang kayak. Tapi Bapak Ibu pastikan ketika memilih kacamata jangan kacamata yang pakai gagang. Kalau kayak gini kan nggak mungkin ya. Silakan dipilih yang memang benar-benar cocok. Nah, kalau yang kayak gini nih ada gagangnya ya. Yang kayak gini nggak ada gagangnya nih. Tuh ya, tinggal kita kecilin. Kemudian kita geserin ke atas. Tergantung posisi objek. Iya, betul sekali. Tergantung posisi objeknya. Kalau misalnya objeknya miring, cocok lah. Kalau enggak. Nah, karena kan avatar ini tidak harus semuanya itu tuh ada ya. Kayak Mbak Dona harus ada hidungnya, enggak? Harus ada mulutnya, harus ada telinganya, harus ada lubang hidungnya, harus ada alisnya. Enggak mesti. Bapak Ibu, ya ini namanya juga kartun ya. Jadi kalau kartun itu Bapak Ibu menyesuaikan aja dan tidak harus mutlak sama dengan wajah manusia. Oke. Yes, kalau karikatur itu besar kepala gitu ya Pak ya. Nah, kemudian saya akan pilih ini blob lagi untuk membuat mulutnya Bapak Ibu. Ada yang menggunakan blob, nanti akan saya tunjukkan juga kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan lingkaran biasa. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan blob seperti ini, kita tinggal kecilin aja. Kemudian kita taruh di sini, udah jadi deh. Ya, tinggal diatur posisinya biar dia simetris. Tuh, begitu ya. Atau ini banyak banget blobnya yang bisa digunakan. Ini mulutnya juga bisa dipakai, tapi jangan warna biru. Jangan banget pakai warna biru. Kita bisa pakai warna merah. Sebenarnya Bapak Ibu untuk membentuk ekspresi muka itu tinggal mengganti senyumnya ya. Nah, bisa juga ya. Ada juga yang mengganti posisi mata. Oke. Ini jadi saya kalau misalnya Mbak Dona saya maunya dianya senyum biasa aja gimana? Silakan pakai garis lengkung ya. Garis lengkung. Sebenarnya di elemen ini semuanya lengkap banget Bapak Ibu, mulai dari mata, hidung, telinga. Kalau Bapak Ibu ketikkan di situ itu ada semua.
Ya. Sekarang kalau misalnya mau dari langsung, izin. Ini saya kecilin, saya ganti warnanya jadi merah. Nah, terus ini saya ganti. Saya taruh di sini. Nah, jadinya dianya senyum aja gitu ya, sok-sok manis gitu kan, sok imut gitu. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa kreasikan sendiri dianya mau membentuk seperti apa. Ini kalau sudah nih saya mau kunci dia. Kunci kepalanya dulu biar saya bisa kecilin dia nggak pindah-pindah. Tuh. Ini bisa saya kunci, kemudian saya kecilin. Kenapa? Karena saya mau bikin ekspresi yang berbeda. Ya, ini ekspresinya. Karena dengan mukanya dia, saya bisa duplikatkan, ya seperti ini. Kemudian saya bisa ganti jilbabnya. Jilbabnya saya balik gitu ya. Saya balik, balik vertikal. Kemudian misalnya kita atur jilbabnya. Nah, seperti ini. Oke, warnanya kita ganti jilbabnya mungkin ya, biar kelihatan seperti dianya berada di hari yang lain. Warna biru dongker deh. Oh, semuanya berubah jadinya. Berarti seperti ini, saya juga ganti. Nah, ya, jadi kelihatan sudah berbeda. Sekarang senyumnya nih, senyumnya ini mau saya ganti. Tanya. Mau nggak? Kuncinya tadi gimana ya cara mengunci? Oh, kunci. Oke, siap. Kunci itu semua elemen harus digabungin dulu. Kalau mau dikunci, semua elemen digabungkan, baru kita klik kelompokkan. Sebentar, ini saya taruh dulu. Ya, terima kasih. Siap. Sebentar ya. Nah, jadi dengan satu kanvatar kita bisa bikin banyak ekspresi nih. Tuh. Ya, tinggal posisi mulutnya aja langsung berubah ya. Tuh satunya lagi marah, satunya lagi senyum. Nah, bagaimana cara mengunci tadi ya? Cara menguncinya adalah ini mulutnya kok beda ya besarnya. Saya ambil yang ini aja. Kemudian saya balik. Oke. Cara menguncinya adalah kalau kita punya elemen seperti ini kan ini belum saya kunci sebenarnya. Ini tinggal kursor kita taruh di ujung, kita klik 2 kali tahan. Tap tahan, kita bawa ke sini. Nah, tuh. Ya, jadi dia terblok semuanya, baru kita klik kelompokkan. Kalau sudah kita klik kelompokkan, dia nggak akan bisa berpisah lagi, sudah terkelompokkan. Ya, ini tadi belum. Nah, ini tadi belum dikunci, tinggal saya blok, saya klik kelompokkan. Oke. Nah, ini baru kepalanya loh Bapak Ibu ya. Kita masih butuh badan, kita masih butuh roknya, kemudian kakinya. Nah, bagaimana cara membuat rok, bagaimana cara membuat kaki, itu Bapak Ibu bisa gunakan blok atau Bapak Ibu bisa gunakan elemen di sini. Elemennya itu tuh bisa baju muslimah atau baju gamis ya, baju panjang itu bisa kayak gini ya. Saya ketik baju panjang, maka akan muncul. Nih, saya bisa pakai yang ini. Tinggal saya klik saja. Posisikan sesuai dengan ininya, badannya, kemudian saya mundurin. Ini ada roknya, kebetulan sudah langsung dikasihnya. Nah, saya mundurin lagi. Tuh, Bapak Ibu. Jadi dia pakai baju ya dan cantik banget. Ini bisa diganti kalau misalnya kelihatan gelap banget gitu kan. Tapi kalau misalnya mau seperti ini aja udah nggak apa-apa. Selesai kita tinggal kasih tangan, kemudian kita kasih sepatu. Tangannya ini Bapak Ibu bisa pakai blok lagi ya. Saya biasanya jarang kalau Bapak Ibu ingin gunakan tangan yang benar-benar tangan di sini ada. Misalnya kita ketik di sini tangan di elemen ya, akan muncul banyak sekali modelnya. Kita tinggal pilih yang grafis.
Kemudian kita pilih yang mana terserah ya. Ini ada kanan kiri. Misalnya kita mau pakai yang ini. Ini tapi warnanya harus disamain dengan warna ini ya, warna muka. Kemudian kita bisa potong dia, potong jadi satu-satu untuk di kiri sama di kanan gitu kan, kayak gini. Tuh. Kalau mau ya, kalau mau seperti ini, tinggal kita mundurin. Nah, tuh ya. Jadi satu lagi juga saya pakai ini misalnya. Tapi kalau misalnya tidak mau, saya maunya pakai yang bulat-bulat aja. Nggak apa-apa, silakan gunakan blob juga. Blob itu bisa digunakan untuk semuanya. Untuk bikin baju, untuk bikin tangan, untuk bikin kaki, bisa. Nah, ya, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan tangan yang benar-benar tangan. Tinggal kita mundurin. Ya, mau tambah tas, bisa ya. Di sini tinggal ketik tas. Nah, tasnya yang mana maunya. Misalnya saya mau pakai yang ini aja tasnya. Maka ini tinggal saya taruh seperti ini. Mundur dikit. Nah, seperti itu. Oke, kalau tidak mau pakai tas yang kayak gini, boleh juga, nggak apa-apa. Ya. Nah, Bapak Ibu, majuin kali ya. Ini saya majukan. Oke. Kalau Bapak Ibu merasa ini sudah selesai, silakan. Kalau misalnya mau tambah sepatu lagi, boleh. Kita tinggal ketik di sini sepatu. Pilih sepatunya yang cocok. Tadi ini sepatu yang dipakai sama yang saya liatin tadi ya. Atau mau pilih yang ini, boleh juga. Saya klik tampilkan lebih banyak. Oh, ini bisa diganti warnanya, Bapak Ibu. Saya akan ganti warnanya dengan warna biru atau hitam. Nah, boleh. Tinggal kita taruh di sini. Kemudian kita mundurin ke belakang. Oke, jadi ya. Jadi Bapak Ibu, ini sudah selesai. Saya akan blok dia. Kemudian saya kelompokkan lagi. Sehingga ini sudah bisa, tidak akan kemana-mana. Tuh ya, Bapak Ibu ya. Ini ada 1, kemudian ini tadi 2, belum selesai tapi karena ini tadi mau saya tambahkan, ini mukanya lagi marah gitu ya. Bapak Ibu bisa berekspresi seperti apa juga ya. Tadi saya pakai gaun yang ini, baju panjang. Saya ketik di sini baju panjang. Bapak Ibu bisa ketikkan kata kunci ini mempengaruhi ya. Kata kunci ini sangat mempengaruhi. Kalau misalnya Bapak Ibu ketiknya tuh nanti gamis, nanti munculnya lain. Iya beda-beda sih. Ya, seperti ini. Bapak Ibu perlu trial and error. Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri apa sih yang cocok kata kuncinya gitu ya. Ini kebesaran nggak? Coba saya ginikan. Saya mundurin. Apakah bisa kita bikinkan avatar duduk? Bisa ya. Bapak Ibu bisa lihat di ini saya, di Instagram saya ada yang berbentuk duduk. Apakah bisa berbentuk lari, dianya atau sedang berjalan? Bisa. Banyak sekali contoh-contohnya yang sudah dibuat oleh rekan-rekan sebelumnya yang dianya sedang duduk. Bahkan ini ada yang ini loh, kayak gini loh. Kita bisa pakai, tapi ini kepalanya kecil ya, badannya gede. Ini bisa kita pakai. Tapi ininya dia nggak cocok dengan jilbabnya. Kalau misalnya saya pakai ini, seperti ini, coba kita taruh. Jadi pada dasarnya membuatkan avatar ini berdasarkan ini ya, berdasarkan oh nggak bisa Bapak Ibu, kenapa nggak bisa?
Karena tangannya nggak bisa diganti warnanya. Masa tangannya hitam banget daripada muka. Saya ganti yang lain. Bapak Ibu juga bisa ketik ini ya, tidak harus baju panjang. Bapak Ibu bisa ketik kemeja atau blazer panjang gitu kan, jas wanita kayak gini. Kalau nggak salah ada deh jas wanita. Sekarang saya pernah pakai soalnya jas wanita. Kayak gini ini bisa kita ganti ya Bapak Ibu ya. Ini kan terlalu seksoi. Nah, ini roknya nanti kita ganti. Ini pertama tangannya dulu. Kita mundurin. Kemudian kita kasih dia rok. Tapi nggak bagus. Masih kelihatan. Banyak banget yang bisa digunakan. Jas wanita, tapi malah bikini yang keluar ya. Itu yang saya bilang kata kunci itu tuh sangat berpengaruh sekali. Karena kadang-kadang ini kata kuncinya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Ini gede banget. Oh, ini cocok ini. Kenapa? Karena dia lagi marah. Oh. Tapi ini bajunya aja. Ini roknya. Cocok pula warnanya. Ini bisa kita taruh di bawahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi posisinya itu tuh seperti ini, menyatu. Nah, gitu. Kemudian ini kita taruh di belakang. Ini kita tambah jilbabnya. Kita ambil elemen blob lagi. Saya mau tambahkan yang ini. Nah, seperti ini ya, tapi ini kebesaran, kita akan kecilin dulu. Kemudian ditaruh di sini, kemudian warnanya kita ganti. Samain dengan jilbab. Top. Oke. Posisi, pisahkan. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa atur sendiri. Dan yang ini saya mau dianya pakai ini aja tangannya. Pastikan warna tangan sama warna muka sama, biar nggak disangka pakai bedak ini ya merkuri ya. Nah, ini tinggal kita kecilin aja. Kemudian kita mundurin ke belakang. Pastiin posisinya jangan sampai besaran tangan daripada baju. Oke. Tinggal bikin kalau sudah seperti ini kan tinggal bikin duplikat aja. Coba saya back dulu. Masih kebesaran ya. Ini masih kebesaran. Bikin 2 untuk sebelah. Ini saya naikin. Bisa dibesarin banget biar Bapak Ibu tidak ini ya. Tidak ini kan masih besaran tangannya daripada. Nah, kalau sudah kayak gini nih masih pas ya. Ini juga posisinya dipas-paskan baru kita mundurin. Oke.
Ada 2. Nah, ini seperti yang saya bilang, kalau Bapak Ibu mau tangannya tangan yang memang tangan-tangan banget, bisa digunakan ini. Kalau enggak, silakan digunakan yang kayak gini. Ya, silakan digunakan tangannya yang bulat-bulat seperti ini. Oke, kemudian kakinya juga Bapak Ibu bisa gunakan ini sih, semuanya sih. Tapi kalau mau real banget, ya memang sepatu itu. Sepatu yang diketikkan di sini kita bisa pakai. Cari. Pilih grafis ya. Ini bisa nggak nih warnanya diganti? Oh, bisa. Kita ganti warnanya dengan ini. Oke, mirip. Kemudian merahnya kita ganti dengan warna jilbab. Oke. Jadi senada seirama. Mundurin. Selesai. Ya, ada 2. Ada 2 sudah, ini kita kunci lagi. Jadi, 1 kan fatar, bisa kita bikin dengan 2 ekspresi. Nah, ini sudah bisa dibawa kemana-mana nih, nggak akan hilang. Oke, ini kalau dia pakai jilbab, Bapak Ibu. Gimana kalau misalnya dianya bapak-bapak atau yang tidak pakai jilbab? Saya klik dulu tambah halaman. Ini saya akan praktekkan untuk yang tidak menggunakan hijab sama yang bapak-bapak ya. Bapak Ibu selain menggunakan elemen blob, kita juga bisa menggunakan bentuk lain untuk muka. Tapi memang saya selalu suka pakai blob sih, BLOB. Jangan Bapak Ibu ketiknya BLOP ya. Kalau BLOP nggak akan ketemu. Nih, saya mau pakai yang ini mukanya. Bulat ya, bapak-bapak nih. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang nggak pakai jilbab itu gampang banget. Ini saya biarin aja warnanya seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal ketik rambut ya. Rambut. Nanti akan muncul banyak sekali jenis rambut. Tuh, kita tinggal pilih aja. Ini mau bapak-bapak yang seperti apa? Kayak gini nih. Nih. Kalau ini kan tinggal kita taruh aja, sudah ada kacamata sama rambut dia, tinggal ditaruh di sini jadi kepala ya. Tinggal disesuaikan aja dengan bentuk mukanya. Jangan sampai besaran kepala daripada rambut kan nggak mungkin. Ya. Nah. Aturlah dianya. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah jadi nih mukanya. Tinggal kita kasih aja mulut atau kita kasih bentuk lengkung tadi. Kalau kita ketik mulut di sini banyak banget bentuk mulutnya, tapi jarang sih saya pakai yang di sini. Kayak apa ya? Ngeri liatnya. Tapi kalau mau pakai bisa juga kayak gini nih. Misalnya Bapak Ibu mau pakai yang model gini. Nah. Oke, jadi ya. Kemudian kalau bapak-bapak itu tuh Bapak Ibu bisa ketikkan di sini ini ya. Short. Kemeja. Cocok nih kayak gini. Nah, agak harus hati-hati kalau bapak-bapak ya. Kenapa? Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak berjilbab, itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena dia harus ada lehernya ya. Jangan sampai kayak gini nggak ada leher tuh. Ya kan? Nggak mungkin kan? Nah, bagaimana cara membuat lehernya? Itu Bapak Ibu bisa gunakan bentuk leher di sini. Ada ketik. Saya ketik di sini leher. Nah, kayak gini nih ya. Nih ada beberapa yang kita ambil itu tuh cuman yang bentuk bulatnya ini aja nih Bapak Ibu. Ya, jadi diusahakan dianya bentuknya itu memang bentuk yang bisa digunakan di sini. Ya, karena kalau misalnya kita gunakan petak doang, ini kayak gini nih bisa nggak nih? Ah, nggak bisa. Karena kalau kita pakai petak doang, kita juga bisa pakai yang ini nih. Bisa nggak ya? Coba saya gunakan ini. Nah, ini bisa ya? Oh, nggak bisa. Coba. Ini saya pakai di sini, saya mundurin. Oh, nggak bisa ya?
karena dia bajunya akan menutupi atau membelakangi leher, nggak cocok. Jadi memang yang paling cocok itu adalah ini, kalau ini pakai kalung. Kalau ini pakai kalung. Yang nggak pakai kalung. Kita bisa pilih yang bentuk lehernya itu bulat bagian bawahnya. Kayak gini. Ini kan bentuknya bulat nih, tapi kalau ini mukanya ini kita samain. Oke, ini saya samain. Kemudian ini saya mundurin. Ini bisa kita crop ya Bapak Ibu ya. Selagi ada menu pangkas itu bisa. Kalau nggak ada menu pangkas baru nggak bisa. Nah, kalau bisa digunakan silakan digunakan. Nah, kayak gini. Ya. Tinggal kita kecilin lagi. Masih tetap aneh ya kalau menurut saya ya. Saya memang jarang menggunakan leher yang kayak gini. Saya biasanya kasih elemen Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu mungkin kalau yang untuk yang cowok bisa gunakan ini metode saya. Saya pakai elemen yang ini, elemen segi 4. Biar kelihatan real ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak asal taruh-taruh aja. Nih, ya, warnanya kita samakan dengan si leher si ini, dengan mukanya si manusia ini. Kita taruh mundur. Oke, nah kalau cuma seperti ini saja, kalau cuma seperti ini nih masih agak ini ya. Biasanya leher itu agak ada bayang-bayangannya atau agak lebih gelap sedikit gitu kan. Nah, kayak gini. Kemudian kalau kita langsung taruh gini aja kan nggak bisa tuh, ya. Biasanya ini saya tambahkan dengan bentuk bulat di sini. Kalau misalnya bajunya bentuk bulat, kalau bajunya bentuk segitiga kayak gini, saya akan cari bentuk segitiga. Atau saya pakai yang ini nih. Nah ini. Kemudian saya ganti warnanya sama dengan yang ini. Tuh. Nah, ya tinggal dikecilin atau dibesarin disesuaikan dengan keadaan si bajunya. Lebih kelihatan nyata daripada menggunakan ini ya, menggunakan yang lain. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah yakin silakan dikunci. Biar nggak hilang-hilang. Oke. Kemudian kita bisa kasih dianya celana trouser. Silakan diketikkan di situ trouser. Izin sebentar saya matikan. Celana. Ini sudah ada. Boleh pakai, yang penting dia celananya yang celana laki-laki ya, jangan sampai salah. Bapak Ibu nanti kasih dia celananya celana ini lagi celana perempuan. Mundurin. Kalau nggak cocok, ganti ya. Menurut Bapak Ibu, terlalu ini nggak cocok, silakan diganti. Ini kan banyak nih, ada juga celana pendek, tapi kalau misalnya bajunya ini, bajunya apa namanya ini, baju itu masa pakai celananya celana pendek. Bisa juga. Ini celana cewek apa celana cowok, Bapak Ibu? Cowok ya kayaknya ya. Oke, saya akan pakai ini saja. Mundurin. Oke.
Oke. Nah, tinggal dikasih sepatu lagi. Sepatu. Kalau sepatu cowok ini banyak, tapi dianya satu-satu, kemudian ada yang langsung, kita bisa potong. Saya pakai sepatunya, sepatu cats aja. Sayangnya ini si Canva ini memberikan sepatu itu satu-satu ya. Coba saya klik di sini, ada nggak sepatu sebelah kanannya? Dia satunya sepatu kiri, sebelah kiri, sebelah kanannya nggak ada tuh kan. Nah, saya akan pilih yang lain aja, banyak di sini. Kita bisa gunakan yang ini. Tinggal mundurin. Nah, kalau nggak pas, potong ya. Potong dulu. Ini saya taruh. Kemudian saya ambil lagi yang ini, baru saya potong lagi. Ambil yang kanan ya. Oke, apakah tangannya perlu? Kalau perlu silakan ketik. Saya pakai blob aja. Kalau mau pakai tangan seperti yang di atas tadi boleh. Blob ini banyak tangan ya, bentuk tangan itu tuh macam-macam. Bapak Ibu mau pakai bentuk tangan yang seperti apa itu juga bisa. Misalnya saya mau pilih sekarang tangannya yang bentuknya seperti ini, silakan aja sih, nggak ada yang melarang. Saya pakai warna ini ya, sama dengan warna mukanya ini atau oke. Kemudian putar. Baru geser ke sini. Nah, seperti itu kalau dianya kanvatar laki-laki. Kalau kanvatar perempuan sama juga, ini tinggal paling ini ya. Ini saya duplikat deh. Saya copy dulu. Seperti ini. Kemudian saya pisahkan dulu. Ini mau saya hapus rambut sama ininya. Kemudian saya tambahkan di sini rambut perempuan. Rambut ya. Saya kasihkan ini. Oh, nggak cocok. Yang ini boleh juga. Kayak orang apa gitu. Ini deh. So, cewek tomboy ya. Muka mulutnya nih. Buang dulu. Oke. Kemudian silakan ditambahkan mata. Saya suka pakai matanya. Ada banyak juga ya Bapak Ibu mata di sini, tinggal dipilih. Biasanya saya suka pakai matanya yang ketutup kayak gini. Nah, gini doang.
Oh. Kemudian mulutnya. Pakai garis lengkung lagi atau blob lagi? Garis lengkung deh. Belum di virtual, belum latihan tematik udah belum? Gimana, Bu? Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Usahakan Bapak Ibu ketika meletakkan ini ya, meletakkan apa namanya itu, panca indera mereka itu, usahakan memang pas, simetris. Jadi terlihat, walaupun terlihat tidak terlalu real, tapi manis gitu ya. Nih Bapak Ibu ya, bisa kelihatan ya, jadi dengan bentuk ini, enggak ini banget. Dengan merubah bentuk rambut, kemudian mata, itu kita bisa mengubahnya jadi perempuan. Nah, ini kalau misalnya ini ya, kalau misalnya dianya avatarnya nggak pakai jilbab, ini tinggal kita kasih rok aja nih. Rok. Ini bisa nggak diganti nih warnanya? Oh bisa. Tinggal saya mundurkan. Oke. Jadi, tapi warna kakinya beda sama warna ini. Itu bisa diganti ya Bapak Ibu ya. Ini kan warna kakinya mau kita bikin, oh jadi lebih tinggi jadinya dia. Warna kaki ini mau saya bikin jadinya sama kayak warna muka dia. Jadi yang ini ya, yang ini saya ganti dengan warna muka. Nah, baru sama. Oke. Selesai, silakan dikunci. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, kan avatarnya ada 4 nih yang saya bikin, 1, 2, 3, 4. Ini bisa digedein, bisa dikecilin. Oh, ini belum saya kelompokkan. Kelompokkan dulu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah mulai membuat tugas, kan avatarnya Bapak Ibu bikin beberapa buah dengan ekspresi yang berbeda gitu ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu gunakan banyak, karena ini akan kita gunakan nanti untuk membuat karusel Instagram. Nah, sudah jadi deh kan avatar saya, udah ada 4. Ya, suka banget Bapak Ibu ngulik-ngulik gini. Oke, kemudian saya akan download ini Bapak Ibu dalam bentuk JPG. Saya pilih JPG biar tidak terzip ya. Kalau dia lebih dari 1, itu kita unduh dalam bentuk unduh langsung, itu nanti dianya jadi zip ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak paham bagaimana unzip-nya, jadi repot. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya file lebih dari 1, itu silakan gunakan downloadnya satu halaman, atau Bapak Ibu silakan unduhnya nanti dalam bentuk PDF. Oke? Saya sudah selesai untuk avatar, langkah pertama. Sekarang kita akan masuk ke langkah kedua, membuat karusel Instagram. Sebelum itu, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mangga, kalau ada yang ingin ditanya, boleh mic-nya dibuka, Bapak Ibu. Kak Dona tanya, Kak Dona. Mangga. Kak Dona. Ya, silakan Ibu. Mau tanya tadi yang untuk jilbab itu blobnya yang mana tadi? Blob itu jilbabnya bebas.
yang buat melambai-lambai jilbabnya panjang gitu tadi. Saya pilih di sini blob. Nah, ini ya, nih. Ini saya pakai yang ini. Tuh. Ya, untuk yang melambai-lambai itu, atau bisa gunakan yang lain. Kita ketik. Ini bisa juga nih, yang blob yang ini nih. Tuh. Ya. Oke ya, Bu. Sambil saya baca kolom chat. Oke. Itu tangannya itu, Dek. Kalau tangannya yang sendiri yang udah pakai jilbab, tangannya kok nggak nemu ya? Tangan yang Soalnya pakai gimana tangan yang pakai jilbab? Gimana tangan pakai Iya, jilbab? iya. Maksudnya tangan pakai Maksudnya jilbab? dia kan gaun-gaun yang banyak sini tapi nggak ada lengannya gitu. Oh, Nah, ini kan jilbab. Kok nggak ada yang pakai baju ya gitu ya? Oh, kalau misal boleh kasih mata, boleh banget kasih mata, kasih hidung, boleh banget. Kalau misalnya nanti ketemunya bajunya itu, saya copy dulu deh ini ya. Bajunya lengan pendek maksudnya, Mbak. Iya bener. Kalau misalnya nanti ketemu bajunya itu lengan pendek, terus mau pakai baju itu gitu ya, itu bisa dikasih tangan aja, pakai blob. Saya pisahkan, saya kompokkan pula lagi nih. Saya Pakai misalkan apa pakai gini. tangannya? Pakai blob juga. Jadi gini ya, ini saya misalnya gaun, saya praktekkan langsung. Gaun. Nah, ini kan gaunnya ini lengan pendek ya, tapi kita mau pingin pakai gitu kan. Misalnya yang ini deh. Wah, warnanya putih pula, nggak kelihatan. Yang mana ya? Oh, yang ini deh. Oh, nih. Pink aja, yang kuning. Oke. Nah, itu. Yang ini mana ya, tangan? misalnya ya, ini kan tangannya nggak ada nih, ya. Nah, itu bisa digunakan blob. Ini saya mundurin dulu, seperti ini. Kemudian di elemen BLOB itu ada yang bisa kita bentuk untuk menjadi lengan, ya. Tinggal dipilih. Nah, ini dia. Oh, Ini tinggal kita taruh seperti ini. Kita tempel. Nah, tempelnya itu karena dia kalau asal ditempel seperti ini, dianya jadinya warnanya seperti tidak sama, gantilah warnanya dengan warna si gaun. Nah, warna gaun ini bagaimana caranya kita pilih? Kita klik tambah warna baru, kita pilih yang ini ya. Pilih warna dari desain. Nah, baru kita kasih di sini nih. Udah deh sama warnanya ya. Kemudian baru kita mundurin. Atau kalau nggak mau dimundurin ya ini bisa kita atur kasih elemen-elemen apa biar dianya itu seperti tempelan tangan banget gitu. Oke, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Memang tantangan banget bikin yang seperti ini, tapi kalau jadi itu tuh ketagihan ya. Kok slide-nya nggak kelihatan? Kelihatan ya? Sudah, oke. Kelihatan. Untuk Di zoom dong Mbak Dona biar Oke, gedean. siap. Saya zoom. Nah, Kemudian apa lagi? Mata ada nggak Kak Dona? Ada mata. Posisi mundurin tadi klik apa ya? Kalau saya di laptop klik kontrol, kemudian kurung siku kiri, kurung siku kanan. Ya, kontrol kurung siku kiri, kurung siku kanan. Kalau mau menggunakan yang ini, di sini klik posisi, kemudian mundur atau ke belakang. Itu. Ini ya, kontrol kurung siku. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sampai sini untuk Kanvatar? Silakan. Mbak Dona, yes. kanvasnya bisa diubah ukurannya nggak? Bisa. Kanvas ini bisa diubah ukurannya, bebas. Oh iya, terima kasih Mbak. Mbak Dona. Yes. Itu kan blobnya ada yang kayak GIF gitu ya, goyang-goyang. Ntar kalau di itu juga goyang-goyang gitu. Enggak. Kalau kita pakai blob yang goyang-goyang gini, kalau misalnya ditempel masih bisa kita gunakan ya. Tapi nanti ketika di-downloadnya dalam bentuk JPG, dia nggak akan pengaruh goyang-goyangnya. Bisa di downloadnya dalam GIF gitu Kak? Kalau downloadnya dalam bentuk GIF bisa, jadinya nantinya dia bergerak-gerak juga. Oh iya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi?
Bapak Ibu, ini kita belum selesai loh, baru satu ini ya, baru satu langkah. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah kita masuk lagi ke beranda. Di beranda ini kita ketik dibuat desain itu adalah carousel Instagram. Carousel. Nih ya, konten Instagram format carousel. Nih ya Bapak Ibu ya. Silakan diklik. Iya, konten Instagram format carousel. Silakan diklik. Nanti dia bentuknya itu ada banyak macam-macamnya Bapak Ibu. Kita bisa tinggal pilih. Pilihnya itu yang tidak satu slide ya, biar slide-nya rapi. Di sini banyak sekali sudah Bapak Ibu. Kalau saya mau lihat, nah ini ya, kayak gini nih. Makanya banyak yang memilih tips-tips atau 3 cara atau segala macam karena ngambil dari sini. Nah, Bapak Ibu, silahkan dipilih salah satu template. Template-nya boleh yang mana saja. Tuh, ya, banyak ya. Banyak template-nya. Ini berarti 8 slide. Kalau ini 5 slide. Kalau ini berapa slide ya? Ini 1. Ini 1. Kalau tidak ada tulisannya berapa slide, itu berarti cuma 1 halaman. Kalau ini 5, ini 8. Ya, Bapak Ibu boleh memilih yang mana saja. Ini yang sering saya pakai nih. Kemudian saya akan memilih nih. Saya akan memilih satu template yang akan saya gunakan. Kayak gini nih cuma 1 nih. Kalau ini 6. Ini 9. Oke, saya akan pilih ini. Saya klik terapkan semua 9 halaman. Tapi nggak sampai 9 semuanya sih. Oh, enggak sih. Nggak usah lah yang ini. Saya pilih Pakai konten Instagram juga ya, Dek? bukan konten Instagram, Ibu, beda konten carousel. Konten Instagram itu cuma Konten 1 ya. carousel. Kalau carousel itu Oh, biasanya slide-nya beberapa, kayak gini nih, 7 gitu ya. Itu kita tinggal pilih aja. Di mana ya? Mana saya pilihnya. Ini deh. Ini berapa lembar? Oh, cuma 1 lembar, nggak jadi. Ini 1, ini 6. Saya pilih yang ini. Terapkan semua 6 halaman. Ini 4 langkah untuk untuk branding nama ya. Nah, ini untuk bisnis. Tapi ini akan saya ganti, bukan 4 langkah untuk branding nama, tapi kebetulan tadi saya dapat pagi tadi, siang tadi saya dapat materi pengelolaan mood gitu ya. Jadi 4 cara pengelolaan mood. Pengelolaan mood saat webinar atau Zoom meeting ya, saat diskusi online. Nah, Bapak Ibu ini pasti Bapak Ibu sebenarnya gampang banget, ini tidak harus Bapak Ibu ini ya, tidak harus Bapak Ibu ganti-ganti bentuk-bentuknya, Bapak Ibu tinggal ini saja. Nah, ini kan cakep nih. Kita tinggal ganti tulisan-tulisannya. Ini dia sudah punya ini ya, dia sudah punya Kanvatar. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau tambah Kanvatar, Bapak Ibu bisa banget ya. Tapi ini kan sudah ada, ini halaman pertama, halaman kedua, tangannya ada nih. Nah, ya. Jadi biar pas aja saya tidak akan ganti ini orangnya ini, saya tidak akan ganti di sini, tapi nanti di halaman berikutnya akan saya masukin Kanvatar. Oke, 4 cara pengelolaan mood saat diskusi online. Yang pertama, ini langsung berganti ya. Oke, ini
Saya hapus, taruh di sini. Kemudian 4 cara pengelolaan mood saat diskusi online. Nah, yang pertama, saya klik tambahkan elemen. Saya klik tulisan di sini, pendekatan emosional. Bapak Ibu, pastikan ketika membuat tulisan di carousel, itu Bapak Ibu gunakan tulisan yang memang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tema. Nggak perlu harus ini banget, nggak perlu harus resmi gitu kan. Bahasa-bahasanya juga bisa Bapak Ibu lakukan dengan bahasa-bahasa yang santai. Kalau modelnya model tips-tips seperti ini ya. Kalau dia modelnya model materi, Bapak Ibu bisa tinggal copy paste aja dari materi. Misalnya Bapak Ibu ingin ini materinya tentang unsur-unsur dari segi 4, unsur-unsur bujur sangkar, kemudian unsur-unsur dalam sebuah drama, unsur-unsur dalam cerita narasi gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa langsung copy paste saja materinya, tapi ingat jangan lupa sertakan sumber. Oke? Ya. Jadi Bapak Ibu tidak dianggap sebagai plagiator gitu. Ya, ini saya kalau kita mau pakai model-model kayak gini bisa juga ya. Tulisan-tulisan yang ada di sini, kombinasi font. Ini saya akan lanjut pendekatan emosional. Ya. Biasanya dilakukan di awal untuk membangun emosi, kedekatan ya, kedekatan antara trainer, antara pemateri boleh juga, dan pendengar materi dan peserta. Caranya, sabar ya Bu ya, cuma sudah ngantuk. Bisa dengan bertanya kabar atau mengobrol ringan. Nah, seperti itu. Ya, ini saya kecilkan. Mbak Dona, kalau misalnya saya nggak pakai tips-tips, boleh nggak? Boleh, materi aja, nggak apa-apa. Dipersilakan. Ini warnanya mau saya ganti aja. Nah. Kemudian ini kita besarin. Oke. Ini gambar nggak nyambung ya Bapak Ibu ya, karena ini kita lagi ngomongin ice breaking, pendekatan emosional, maka elemennya saya akan ganti. Elemennya di sini ice breaking. Saya cari ice breaking. Pemecah es langsung di sini yang di ini gambar-gambar pemecah es. Coba cari zoom. Grafis. Zoom meeting. Nih ya, saya mau pakai yang ini nih. Nah, bisa kita kecilin. Oke. Bapak Ibu, sambil saya buat ini, Bapak Ibu juga lanjut ya. Biar kita langsung bisa praktek nanti. Mbak Dona? Yes? Boleh tanya? Enggak? Boleh tanya? Boleh, boleh. Mbak, kalau nanti pas kita praktekkan ini di sekolahan, tempat kita ngajar, kita nggak harus membuat avatar kan Mbak ya? Bisa langsung buat
pakai template yang ada di carousel ini boleh? Bisa Boleh, ya? bisa. Ini memang template yang sudah ada di sini. Tapi Nah, untuk tinggal kita edit isinya saja ya Mbak ya. betul sekali. Tapi Jadi nggak nanti usah untuk pakai tugas, Avatar. kalau Nggak usah mau pakai. kalau untuk nanti bapak boleh, tapi kalau untuk tugas pakai ya. Itu tugas pertamanya itu kan avatarnya. Oh iya, hanya untuk tugas ini ya Mbak ya. Yes, ya paling tidak bapak mencoba ya, harus. Siap. Nanti kalau Mbak misalnya, Dona, yes, tadi tuh apa waktu bikin avatar tadi nyimpennya formatnya apa ya? PNG? JPG aja. JPG aja. Kalau misalnya, oh ini tadi, ini saya hapus deh. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti formatnya PNG nanti apa ya, berat ya, karena tuh kok gini, tuh depannya malah hilang. Bu Dona, bikin Yes? avatarnya aja kan ya? Gimana Bu? Buatkan avatarnya hanya satu kan? Iya betul. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini kenapa hilang ya? Saya pindahkan dulu biar nanti saya nggak perlu capek ngetik lagi. Saya copy. Ada lagi Bapak Ibu sambil saya mengcopy biar selesai tugasnya langsung. Ini saya back dulu. Kenapa bisa hilang nomor satunya? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan dulu. Nah, ini dia. Empat cara pengelolaan mood saat diskusi online. Oke. Nah, ini tadi ya, harusnya ya. Apa tadi pendekatan emosional? Pendekatan emosional. Kemudian saya akan copy ini. Copy di sini. Nah. Kemudian ini gambarnya saya pakai ini. Oke. Halaman kedua. Ini tadi minimal berapa halaman? Minimal 5 halaman lah. Ini 1, 2. Ini selanjutnya adalah pertama pengelolaan pendekatan emosional. Yang kedua gunakan permainan. Bisa dengan permainan tebak gambar, tebak kata, kuis singkat, atau tanya jawab. Tanya jawab apa ya? Tanya jawab yang tidak serius. Tapi tanya jawab itu sudah kuis singkat ya. Yang bersifat santai. Tidak berhubungan dengan materi. Tidak terlalu memberatkan pikiran. Oke. Ini ganti. Kemudian ini kita ganti juga. Kita ganti di sini games. Oh, pakai ini aja.
Selanjutnya, yang ketiga. Coba ya, saya akan melihat tadi saya nyimpannya di mana. Fisik, energizer, game, sama ice breaking. Jadi ada fisik, energizer, games, dan ice breaking. Kalau fisik, gerak fisik. Gunakan gerakan fisik seperti peregangan, otot, bisa dengan menggunakan musik. Musik yang diikuti oleh seluruh peserta. Ini ya. Oh, ini nggak cocok nih. Mana zoom-nya yang cocok? Selanjutnya, terakhir, saya nggak usah banyak-banyak, tadi kan saya cuma 4 ya. Yang terakhir tadi adalah dengan, ini tadi gerak fisik, satu lagi dengan apa yang saya bikin ya, game sudah, ice breaking, emosional, mental, energizer. Energizer tadi, kalau saya hapus, tunggu. Berarti saya bikin 3 aja. Ini saya ganti ya, 3 cara. 1, 2, 3. Nah, sukai, love this post, don't forget to share. Ini kita akan nama kita. Oke, Bapak Ibu, kita anggap ini tinggal dikasih bagian bawah, tadi di bagian atas itu sudah ada ini ya, sudah ada kanvatarnya bawaan. Sekarang bagian bawah ini mau saya kasih kanvatar saya. Saya akan ambil dari sini, saya klik open, diunggah dulu ke sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan taruh ke desain, kemudian saya klik menghapus latar belakang karena dia masih ada background putih. Tada, selesai. Tinggal nih, saya tinggal taruh di mana cocoknya. Gedein deh. Satu-satu aja kalau enggak. Nah, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan ada kanvatarnya. Jadi Bapak Ibu bisa tempelkan di bagian. Apakah kanvatarnya harus ada di setiap ini? Harus ada di setiap slide? Enggak ya. Enggak harus ada di setiap slide. Nah, selesai. Mau ditambah satu lagi di bagian sini boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, oke. Kalau sudah silakan unduh. Nah, Bapak Ibu, karena ini mau saya unduhnya, mau saya masukkan untuk karusel Instagram atau kiriman Instagram yang slide-nya banyak, itu kita nggak bisa cuma ini ya Bapak Ibu, kita nggak bisa gunakan laptop ya. Kita bisa gunakan handphone untuk karusel Instagram. Ya, postingan Instagram itu kalau yang banyak-banyak kita hanya bisa gunakan di handphone. Jadi
saya akan masuk ke handphone saya. Ini kan saya handphone saya ini kan terkoneksi ya Canva-nya ya. Jadi enaknya Canva itu Bapak Ibu, kita gunakan satu akun, kita bisa gunakan berbagai gadget. Ya, seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, ini ketika saya mau balas handphone, balas WA terlihat di sini. Ya. Dona, Yes. boleh diulang nggak Kak yang tadi dipotong tuh Kak, yang dari gambar kanvatarnya itu terus dipotong jadi satu tuh gimana tuh Kak? Oh, di ini aja. Yang ini kan tadi kanvatarnya ada 2 kan? Ya. Maksudnya Ya. yang ini ya, maksudnya iya. ini. Tadi ada 2. Ini klik pangkas aja. Klik pangkas. Ya, pangkas. kemudian Iya, kita iya. klik aja gini. Oh iya iya. Ya, klik Ya, oke. pangkas. Nanti giniin. Nah, ya kalau udah ya sudah. Oke. Gitu. Sama kayak tadi ya, yang sepatu juga di situ ya. Ada Sepatu juga gitu, kiri Oke. kanan. Kalau Iya, mau iya. kiri kanan seperti itu. Ya, oke, makasih Kak. Oke. Nah, Bapak Ibu, karena tadi saya bilang ini tadi ya. Saya masuk ke Instagram saya. Tapi sebelum itu saya download dulu hasil desain saya di carousel tadi, ya. Saya masuk ke Canva handphone. Kemudian Formatnya apa, Mbak? apanya, Bu? Waktu diunduh karuselnya tadi formatnya apa? JPG, Bu. JPEG tetap JPEG. Tetap JPEG ya. Nah, ini saya masuk ke sini. Ini adalah Canva saya di handphone, Bapak Ibu. Saya itu Canva lovers ya, jadi jarang banget setiap hari itu tuh yang nggak buka Canva. Jadi saya suka pakai Canva juga di handphone, dan itu memang lebih membantu bagi saya. Berarti nanti di-download dulu di handphone itu Canva-nya ya, Mbak? Betul, betul sekali. Di Canva di handphone nggak mesti harus download ya, bisa buka di browser juga. Tapi kalau saya memang saya lebih suka di Canva ini saya download di handphone ini saya download Canva-nya dengan Play Store ya. Nah, ini Canva saya yang di handphone, desain saya juga pasti ada di sini yang baru saya buat tadi yang carousel. Ya, ini kan nih muncul ya, ini dia. Bapak Ibu, ini handphone saya ya. Yang Bapak Ibu lihat sekarang adalah handphone saya tampilkan dengan menggunakan screen mirror ya, penampil handphone tuh. Ya, ini 1 2 3 4 5 terakhir. Oke, kalau sudah saya akan download ini satu-satu. Tapi dalam bentuk JPG. Saya download satu-satu, halaman pertama dulu. Unduh. Kita tunggu. Downloadnya dari handphone ya, Mbak? Ya, downloadnya dari handphone karena nanti mau langsung diposting ke Instagram. Kalau Bapak Ibu tidak mau download dari handphone, download dari laptop silakan, tapi nanti tetap dipindahkan ke handphone ya. Tetap dipindahkan ke handphone. Caranya bagaimana memindahkannya ke handphone? Yaitu banyak cara, menggunakan WA, menggunakan pesan tersimpan Instagram, menggunakan kabel data, banyak sekali caranya. Tapi kalau saya biar cepat sih saya langsung download aja di Canva handphone. Oke, halaman kedua sudah. Sekarang halaman ketiga. Klik unduh. Halaman keempat lagi. Kenapa nggak langsung Mbak Dona? Karena nanti harus di zip-zip ya, harus di unzip. Halaman keempat dan terakhir halaman kelima.
Selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah terakhir, Bapak Ibu, yaitu memasukkan konten yang sudah kita buat ke karusel Instagram. Ya, Mbak Dona, saya nggak pakai Instagram, silakan Bapak Ibu bikin. Kalau nggak mau bikin juga, silakan gunakan Instagram suami, Instagram anak, Instagram adik, Instagram kakak, Instagram teman, Instagram tetangga. Pokoknya nanti ada link yang dimasukkan ke Google Classroom Bapak Ibu, itu ya. Ya kan kadang-kadang ada yang nggak mau banget gitu ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu punya Instagram, tapi Instagramnya di private. Nah, kalau misalnya Instagramnya di private, itu saya nggak bisa cek. Jadi nanti Bapak Ibu, sebelum saya nilai, silakan dibuka dulu. Kalau sudah selesai dinilai, baru dikunci. Oke? Sekarang kita akan masuk ke ini. Nah, sudah muncul nih yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya, TOT nih. TOT Sagu Sapa. Satu guru satu kanva. Jadi Bapak Ibu bisa ikutan, sudah ada di Instagram. Oke, saya akan mulai. Bapak Ibu, bagaimana caranya memasukkan konten Instagram yang sudah kita buat karusel tadi ke Instagram. Pertama silakan klik tanda tambah. Kemudian kita pilih posting. Saya pilih posting. Nah, bagian sebelah sini kita pilih yang ini ya, sehingga bisa dikirimnya banyak gambar. Nah, pilih yang ini, saya klik. Kemudian kalau sudah kita pilih yang itu, ini tadi saya clear dulu, saya geser. Di sini akan muncul langsung nomor 1. Tapi kalau itu nomor 1 benar nggak apa-apa. Tapi kalau bukan ini yang nomor 1, ini kan ini bukan, ini nomor terakhir saya. Nomor 1-nya ini. Ya, jadi ini dulu yang diklik 1. Ini saya hilangkan 1 ya. Ini nomor 2-nya tadi. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, baru ini nomor 5. Jadi urutan itu penting ya Bapak Ibu untuk menandakan bahwa dia ya slide yang pertama sampai slide yang terakhir. Oke. Sudah 5 slide tadi. Kita klik yang paling atas, yang ini. Tep. Maka dia tampilannya akan seperti ini nih. Nih, 3 cara pengelolaan mood saat diskusi online. Tuh, 1, 2, 3. Pas ya, baru terakhir love this post. Nah, begitu kalau sudah silakan tinggal klik tanda panah lagi. Di sini baru Bapak Ibu tulis keterangannya. Ya, Bapak Ibu bisa tuliskan caption-nya apa saja yang menarik. Mengelola mood peserta kegiatan itu gampang sulit. Dilansir dari informasi yang saya dapat tadi siang, dari bukan mengelola mood peserta kegiatan itu gampang sulit loh. Berikut tips. Berikut beberapa tips. Bapak Ibu bisa gunakan caption yang menarik juga. Jangan lupa di bagian bawahnya nanti Bapak Ibu tuliskan tagarnya adalah tugas Canva level 2. Saya akan kasih di sini tag-nya. Kemudian Bapak Ibu silakan tandai saya ya. Nah, ini
Ini Bapak Ibu nanti bisa tandai saya Yulia Saridona. Caranya adalah klik tandai orang, kemudian Bapak Ibu klik di sini di mana saja, kemudian ketikkan nama saya Yulia Saridona, itu muncul ya. Tinggal diklik saja, kemudian Bapak Ibu tandai lagi, klik di mana saja, Denny Pisikrohendi ya. Denny Pisikrohendi yang ini. Nah, seperti itu, baru klik checklist, kemudian checklist lagi. Nah, selesai. Ya, kita tinggal tunggu dia menyelesaikan. Jadi yang mana yang akan dikumpulkan linknya? Ya kan tugasnya ada 2 ya. Tugasnya nanti tadi Bapak Ibu lihat, yang pertama itu adalah, coba. Yang pertama, masing-masing produk yang sudah Bapak Ibu buat tersebut yaitu link Instagram dan carousel dalam bentuk image. Ya, jadi gambar dengan unduhan JPG tadi. Kalau misalnya carousel Bapak Ibu ada 4, maka 4 slide-nya itu yang dimasukin ke dalam Canva, ke dalam Google Classroom-nya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu buatnya 5, berarti 5 gambar ditambah 1 link. Kalau 6 gambar ditambah 1 link. Oke? Yang mana sih linknya? Linknya ini yang kalau sudah seperti ini tinggal diklik saja, tanda 3, titik 3, kemudian salin tautan. Nih, klik tautan. Nah, itulah dia yang dikirimkan ke Google Classroom masing-masing. Begitu Bapak Ibu, tugasnya silakan Bapak Ibu kerjakan nanti ya. Yang pertama tentu saja tadi sesuai dengan perintah yang ada di sini yang tertulis. Yang pertama adalah carousel Instagram, kemudian link dari Instagramnya. Oke, demikian Bapak Ibu tugasnya kita udah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Mbak Dona. Yes. Buat avatarnya harus objek manusia atau boleh objek lainnya? Objek yang lainnya misalnya apa Pak Sabto? Misalnya kartun hewan atau apa gitu. Oh, manusia atuh kan avatar ya, manusia. Harus manusia. Itu tadi yang kita buat konten Instagram form carousel tadi, itu bisa di-download dalam format apa aja, Mbak? Bisa di-download dalam bentuk, kalau di Canva ini bisa di-download dalam bentuk apa saja. Dia formatnya itu banyak. Yang pertama bisa video, kalau Bapak Ibu kasih musik, kasih animasi, dia jadi video MP4 ya. Bisa mau diunduh dalam bentuk PNG, JPG, dalam bentuk PDF, bisa, bahkan dalam bentuk ini ya, vektor ataupun GIF. Bisa. Bisa semua Pak, kalau di Canva itu enaknya seperti itu Bapak Ibu. Kok offline? Mati ya. Ya Mbak Dona. Iya, terlempar saya. Nggak tahu terlempar, nggak tahu terklik putus koneksi, tiba-tiba aja menghilang. Gimana? Halo, Mbak. Ada lagi ya? Halo. Halo. Hasil unduhan carousel ini nanti bisa digunakan untuk seperti presentasi pembelajaran. Bisa. Dengan presentasi pembelajaran juga bisa. Bapak tinggal klik saja. Ya, bisa di-download dalam bentuk PDF, kemudian dipresentasikan secara offline, atau kalau jaringan oke, silakan unduh, nggak usah diunduh. Nanti Bapak tinggal klik saja di titik 3, kemudian klik tampilkan. Oh, bisa langsung dari Canva-nya di sini. Oke, siap. Nah, seperti ini nanti dia tampilannya ya. Canva ini all in banget ya, Bapak Ibu, tinggal kita klik saja seperti ini. Ini nomor 5 tadi, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kalau kita langsung di Canva, animasinya itu tuh tetap jalan. Animasi yang digunakan tetap jalan. Kalau misal model-model GIF-nya tuh kayak gitu kan, tuh Oke, animasinya sip. jalan. Keren. Begitu. Ada lagi, Mangga? Mbak Dona. Yes. Tugasnya itu jadi yang dikumpulkan avatarnya yang udah kita buat tadi sama link carouselnya ini. Oh, bukan. Tugasnya adalah slide yang ini nih. Misalnya nih saya buat 5. Berarti ini 5 gambar sama 1 link. Oh, yang udah jadi tadi sebelum. Kan avatarnya sudah ada di dalam. Kan Iya, yang masih di Canva ya. Diunduh dulu atuh, diunduh dalam bentuk JPG. Ya, maksudnya yang diunduhnya yang masih yang dari Canva. Iya, terus betul. Kemudian yang sudah diupload ke IG gitu, betul, linknya. betul.
Betul. Jadi kan avatarnya tadi nggak diupload semua ya Mbak ya? Cuma Enggak. salah satu aja. Kalau mau kan avatarnya dimasukin ke dalam slide-nya nggak apa-apa. Satu Ya, slide, satu avatar. maksudnya hanya salah satu atau salah dua dimasukin ke Carvarsel slide tadi ya? Iya Pak Lulus. Kalau salah 3, salah 4 juga boleh, tapi nanti tinggal dikasih 6 poinnya. Yang penting ada avatarnya Iya, gitu yang penting minimal 1 gitu ya. Ya, jadi tugasnya 2 ya. Yang ini apa carousel ini, kemudian linknya ya. Betul sekali. Betul. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bikin kanvatarnya banyak-banyak boleh ya. Ini salah satu nih Bapak Ibu yang akhirnya ketagihan bikin kanvatar dari ini adalah level 1. Level satunya bukan level 1. Batch satunya Canva Super ya. Sebentar ini. Nggak bisa buka. Nah, ini dia. Isinya Mbak Dona ya, Yes. tidak harus Mbak Dona. Yes, Pak Lulus, kenapa? Tapi isinya tidak harus seperti kayak gini kan, isi ini pembelajaran nggak apa-apa kan? Iya, pembelajaran nggak apa-apa. Makanya tadi saya bilang seperti kalau yang materi tadi. pembelajaran malah lebih bagus ya, bisa untuk langsung disampaikan kepada anak-anak. Tidak hanya harus tip dan lain sebagainya tadi ya. Tidak harus itu. Kalau materi pembelajaran pun kita bisa tinggal gampang copy paste. Ini salah satu peserta yang sekarang jadinya senang banget nih ya, Bapak Ibu ya, bikin kanvatar ini level 1 padahal batch 1. Tuh. Jadi dia bikin ini sendiri ya. Bikin apa sendiri namanya ini kan di level 1 dibikin ini ya. Kita bisa kemarin level 1 Bapak Ibu bikin ini kan ya. Bikin logo pribadi. Nah, tuh. Ini dari Canva Bapak Ibu bikinnya. Tinggal tambah blush. Ini kan mata, ini mulut, ini semuanya ada. Bahkan yang bentuk-bentuk kayak gini ini, untuk yang seperti ini nih ada swirl. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Mangga? Kenapa Pak? Pak Wahyu? Suaranya hilang Pak. Apa itu? Pak, Bapak, Ibu, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu Eman, mangga Ibu Eman Laila Fitri. Halo, silakan Bu. Enggak, tadi udah nanyain yang apa tadi ya, Kak? Udah. Oke, siap. Ada lagi? Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi saya akan stop sharing nih. Ya, kalau tidak ada lagi silakan dibuka ininya, apa namanya? Silakan dibuka kameranya, kita akan ambil foto dulu. Mudah-mudahan dengan saya oke sehingga saya bisa ambil foto. Mbak bisa konsul lewat WA pribadi atau apa gitu, Mbak? Silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu sampaikan di Japri atau Bapak Ibu bisa sampaikan di grup WhatsApp ya. Kita konsultasinya bisa langsung lewat WA. Oke, Bapak Ibu silakan yang tidak buka kamera kita buka dulu. Saya ada 4 slide di sini. Saya akan ambil foto dulu mulai dari slide pertama. Dibuka kameranya semuanya, kasih senyuman yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu bisa gunakan fitur yang ada di ini ya, di Zoom ya. Di Zoom ini kan kalau video filter itu kita punya macam-macam tuh video filternya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ini bisa cek-cek. Nah, seperti itu ya. Tuh. Kalau Bapak Ibu suka gitu kan. Tadi saya pakai yang ini. Bapak Ibu mau. Nah, itu ada di video filternya Zoom. Menarik ya. Oke, saya akan ambil lagi senyum yang manis Bapak Ibu. 1, 2. Oh iya, siap, silakan. Yang ingin live izin sebentar, ada chat. Kalau chat ini nanti ketutup. 1, 2, 3.
Slide pertama selesai. Sekarang saya akan ambil slide kedua. Bapak Ibu nggak tahu ada di slide berapa, jadi tolong Bapak Ibu yang masih ingin foto, silahkan Bapak Ibu ini ya. Silahkan Bapak Ibu buka dulu senyumnya. Saya langsung kirimkan ke ini nih, ke kelas. Ada di GC. Iya, daftar hadir di Google Classroom langsung silakan diganti tanggalnya. Kemudian diisi untuk Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di Zoom, Bapak Ibu silakan simak recording, kemudian Bapak Ibu bisa isi juga. Oke, jangan ketinggalan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide kedua. Oh, slide kedua masih ada yang tidak ini nih, yang tidak buka kamera. Ayo dong dibuka semuanya. Bapak Ibu lihat ya, lihat di grup WhatsApp itu sudah saya langsung posting. Jadi nanti kalau misalnya ada yang Mbak Dona kok saya nggak ada, nah kita bisa ambil lagi. Slide ketiga. Oke. Dan slide keempat terakhir. Linknya di deskripsi grup. Oke. Slide terakhir. Nah, selesai. Oke, Bapak Ibu, demikian pertemuan kita malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, silakan dikerjakan tugasnya. Nanti setelah ini saya akan langsung convert rekamannya, kemudian kalau misalnya bisa langsung saya kirimkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Langsung dah Ibu puzzle, Ibu Nursida langsung dicoba kacamata hitam teh puzzle. Langsung jadi Zoro ya. Biar nggak ngantuk, Mbak. Oh iya betul tuh Ibu Nursida itu langsung. Bisa dicoba Bapak Ibu, seru banget. Kadang-kadang kalau misalnya Zoom dengan anak-anak bisa dicoba juga ini ya. Terima kasih Bapak Ibu, izin saya matikan biar bisa langsung saya convert. Kita ketemu lagi 2 malam lagi. Saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu malam besok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu banget.